Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dia Elis Listiawati, mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan membuat rekam ruang 6, yaitu tentang analisa bangunan publik yang mengandung unsur budaya. Video ini merupakan bagian dari tugas arsitektur kontekstual. Bangunan yang saya ambil kali ini adalah Bodri 1934. Bangunan ini merupakan bangunan kolonial Belanda yang terletak di Jalan Bodri, Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Bodri 1934 ini sudah berdiri lebih dari 50 tahun, yaitu berdiri pada tahun 1934 seperti namanya. Jadi sekarang Bodri 1934 ini layak disebut sebagai bangunan heritage dan menjadi warisan arsitektur bagi warga Surabaya. Di Jalan Bodri sendiri ada 4 rumah yang bisa disebut sebagai cagar budaya yang ada di Surabaya. Bangunan Bodri 1934 ini sendiri sudah berpindah tangan dari beberapa kali. Jadi yang pertama dimiliki oleh TNI Angkatan Laut, namun sekarang sudah menjadi cabang kafe, yaitu cabang kafe dari Cafe Indais 1931 yang ada di Sidoarjo. Dan nama Bodri 1934 sendiri ini adalah nama yang diberi dari cabang Cafe Indais 1931, yaitu karena berada di Jalan Bodri dan dibangun tahun 1934, makanya bernama Bodri 1934. Waktu bangunan ini dulu masih bersifat sebagai rumah hunian, masyarakat Surabaya hanya bisa melewati dan menikmati indahnya arsitektur Belanda ini dari luarnya saja. Namun sekarang karena sudah berpindah menjadi kafe dan juga studio, jadi bisa untuk digunakan oleh khalayak umum. Rumah Bodri 1934 sendiri beralih fungsikan menjadi kafe dan juga studio pada tahun 2021, yaitu bulan Mei. Jadi komunitas Indai 1931 bekerjasama dengan pemilik rumah Bodri 1934 untuk membangun rumah Bodri 1934 menjadi lebih terbuka, bermanfaat dan juga dapat dikunjungi oleh siapapun, khususnya masyarakat Surabaya. Untuk menciptakan rasa nyaman pada bangunan heritage, rumah Bodri 1934 sendiri ini menerapkan prinsip adaptive reuse yang dapat digunakan sebagai menanggulangi masalah yang kerap terjadi pada bangunan lama. Ciri khas dari rumah Bodri 1934 sendiri yang paling terlihat adalah atap melengkung yang khas dengan bangunan Belanda dan juga ada beberapa jendela yang ada di lantai 2. Strategi adaptive reuse pada rumah Bodri 1934 ini sendiri diterapkan pada interiornya, yaitu perubahan fungsi-fungsi interior jadi dari hunian lama menjadi kafe dan juga studio. Lalu ada perubahan beberapa zoning blocking yang ada pada bangunan Bodri 1934. Jadi yang banyak berubah pada rumah Bodri 1934 ini sendiri adalah area interiornya. Area interiornya telah banyak direnovasi untuk menambah kenyamanan dan juga keamanan bagi para pengunjungnya. Namun interiornya masih mengusung konsep klasik, yaitu konsep klasik pada bangunan Belanda dan juga tetap mempertahankan keasliannya.
sehingga pengunjung masih dapat melihat bagaimana bentuk dan juga keunikan pada bangunan Bodri 1934 ini sendiri. Lalu mungkin ada beberapa penambahan furniture baru seperti stool, meja kasir, easy chair, meja makan, dan juga kursi makan custom, yaitu di custom dengan bantalan duduk berwarna hitam dengan material kayu, rotan, kulit sentasi, dan juga lainnya. Pencahayaan pada rumah Bodri 1934 sendiri ini adalah pencahayaan alami dan juga buatan. Pencahayaan buatannya sendiri adalah lampu LED dengan warna warm white dengan armatur hanging lamp berkonsep klasik Jawa. Jadi membuat suasana warisan kolonial Belanda ini sendiri semakin hidup, hangat, dan juga membaur dengan lingkungan sekitarnya, yaitu Pulau Jawa. Lalu selain dari perubahan-perubahan yang saya katakan di awal tadi, semua material yang digunakan masih sesuai dengan aslinya. Jadi seperti kusen pintu, jendela, lantai, dinding, dan juga seling serta ornamennya juga masih asli dari pembangunan yang awal. Sebagian besar material bangunan yang digunakan yaitu batu alam, kayu, dan juga tile. Jadi bisa disimpulkan lebih dari 80% presentasinya bangunan tersebut masih seperti bangunan aslinya. Dari yang saya paparkan tadi di awal, menurut saya sendiri bangunan ini adalah bangunan yang cukup penting ada dan juga wajib dilestarikan. Kenapa dilestarikan? Karena bangunan ini mengandung banyak sekali sejarah antara Indonesia dan juga Belanda. Dari segi keestetikanya sendiri, bangunan ini cukup dibilang sangat indah dengan nuansa klasiknya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.